Ketakutan hanya akan membuatmu tenggelam. Percayalah pada kekuatanmu untuk bertahan di tengah laut yang liar. Jangan biarkan kepanikan menguasai dirimu, karena dalam keheninganmu akan muncul kekuatan yang tak terduga. Ketika lautan kehidupan bergelora, hadapilah dengan keberanian dan keyakinan bahwa kamu akan mampu melaluinya. Pria ini bernama P. Patel, seorang pendongeng India yang terkenal. P didatangi oleh seorang penulis novel yang ingin mendengar cerita P. Penulis mengira Mama P ini berasal dari salah satu simbol matematika. P menjelaskan kalau namanya berasal dari nama kolam renang paling indah di Perancis. P bercerita saat bersekolah namanya sering dijadikan bahan ejekan sebagai pesing oleh teman-temannya. Bahkan gurunya juga ikut memanggil dengan namanya pesing meskipun gak disengaja. Pada saat kenaikan kelas, P kecil sudah mempersiapkan diri dan mengenalkan namanya berasal dari huruf ke-16 alfabet Yunani. Usaha P masih belum membuat teman-temannya berhenti memanggilnya pesing hingga semenjak saat itu dikenal orang-orang sebagai legenda matematika. Penulis ingin mendengar kisah P yang dikenal sebagai legenda di kalangan para pelaut karena mampu bertahan berhari-hari di tengah samudera seorang diri. P memberitahu penulis bahwa pada saat itu dia tidak sendiri, tapi bersama Richard Parker. Si penulis akhirnya memberitahu alasannya bertemu dengan P karena saran Mama Maji, paman P, yang bilang kalau P memiliki cerita yang sangat bagus, cerita yang bisa membuat penulis percaya kepada Tuhan. P pun menceritakan singkat tentang latar belakang keluarganya. Saat sang penulis dan P akan makan, si penulis pun terkejut. P mengucapkan amin, karena yang dia tahu P pemeluk agama Hindu. P pun mulai menceritakan kisahnya dalam mengenal konsep ketuhanan. Saat itu Ibu P merupakan orang pertama yang mengenalkan agama Hindu kepada P dan membuatnya mengenal banyak dewa-dewi Hindu. Meskipun P berserta ibu dan kakaknya menganut agama Hindu, namun ayah P tidak mempercayai Tuhan karena masa lalunya yang kelam. Saat P berumur 12 tahun, dia berkenalan dengan agama Kristen dan juga Islam sekaligus. Ini membuatnya menganut 3 kepercayaan sekaligus. Saat makan malam, ayahnya P menasihati P karena menurutnya mempercayai 3 agama sekaligus sama halnya dengan tidak percaya satu agama. Namun P tidak memperdulikan kata-kata ayahnya. P melanjutkan ceritanya tentang pertemuan pertama dengan harimau yang bernama Richard Parker. Richard Parker merupakan harimau baru di kebun binatang milik ayahnya. P pun berniat menemui Richard dan memberinya makan. Namun karena kakaknya takut, kakak P pun memanggil ayahnya dan P pun dimarahi. Bahkan ayah P menunjukkan kepada mereka tentang keganasan seorang harimau dengan menaruh seekor kambing di kandang Richard.
Sejak saat itu, Pi menjadi sosok yang lebih pendiam dan hasratnya dalam mencari tahu sesuatu semakin hilang. Saat Pi beranjak dewasa, keluarganya terpaksa meninggalkan India karena kondisi ekonomi yang sulit dan pindah ke Kanada. Ayah Pi akan segera menjual seluruh hewannya ke Amerika Utara dan memulai kehidupan baru. Namun Pi menolaknya. Meski tidak setuju dengan keputusan ayahnya, Pi tetap pergi bersama keluarganya ke Kanada menaiki kapal kargo. Perjalanan ini tidaklah mudah bagi mereka karena harus mendapat diskriminasi dari koki kapal. Pada akhirnya mereka makan hanya dengan nasi putih. Singkat cerita, kapal yang ditumpangani Pi dan keluarganya kini berada di atas Palung Mariana. Palung terdalam di bumi. Pi pun terbangun dari tidurnya dan keluar kapal untuk melihat badai yang sangat kencang. Pi sangat gembira melihat badai untuk pertama kalinya. Namun badai semakin kencang dan Pi kini menjadi khawatir. Pi pun masuk kembali ke dalam kapal untuk membangunkan keluarganya. Namun air sudah memenuhi isi ruangan. Situasi pun semakin kacau. Pi diarahkan oleh kru kapal untuk melompat ke Sekoci untuk menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan ini, tiba-tiba seekor zebra melompat ke Sekoci yang membuat Pi semakin menjauh dari kapal. Sekoci yang berisi Pi dan zebra ini pun terombang-ambing di tengah ombak yang besar. Dan dari kejauhan, Pi melihat ada sosok yang sedang berenang mendekati Sekoci itu. Tanpa pikir panjang, Pi berusaha menolong sosok tersebut, namun tanpa disadarinya, sosok itu adalah Richard Parker, sang harimau. Pi pun menyelam karena takut dengan Richard. Pi berenang ke arah kapal dan menyadari bahwa kapalnya kini telah tenggelam. Pi berenang kembali menuju Sekoci, melewati hiu-hiu di sekitarnya. Pi hanya bisa menangis dan merasa sangat bersalah. Dia sadar bahwa tindakannya keluar kapal saat hujan tidak hanya membahayakan kapal, namun juga membunuh keluarganya. Keesokan harinya, badai telah berlalu. Dan kini Pi masih bergelantungan di ujung Sekoci. Pi menyadari bahwa Richard sedang bersembunyi di bagian dalam Sekoci dan mulai membuang air dari Sekoci. Setelah kondisi Sekoci bebas dari air, seekor hiena langsung keluar dari bagian dalam. Dengan refleks, Pi kembali bergelantungan di ujung Sekoci. Karena hiena masih terpengaruh obat menenang yang sempat diberikan, ia pun kembali ke bagian dalam Sekoci. Pi pun menyelamatkan orang utan yang bernama Orange Juice yang sedang terombang-ambing. Pi memberikan Orange Juice pisang untuk makan, namun ia terlihat sedih karena kehilangan anaknya. Pi mulai berteriak meminta pertolongan. Pi juga sempat memukulkan ember ke Sekoci, namun hiena kembali keluar dan membuat suasana kembali tegang. Beruntung si hyena tidak bisa menjangkau Pi yang berada di atas. Saat malam, hyena yang lapar pun mulai menyerang zebra dan mencabik-cabiknya. Pi dan Orange Juice hanya bisa pasrah, tidak melakukan apa-apa. Keesokan harinya, Pi yang tertidur di ujung Sekoci pun jatuh ke dalam air. Pi terbangun dan melihat Orange Juice yang sedang mabuk laut. Pi teringat tentang kotak pembekalan dan mulai mengambilnya. Saat sedang menyiapkan pelampung,
Tiba-tiba Heina kembali keluar untuk memakan bangkai zebra. Situasi pun semakin ricuh. Orang hitam itu pun berhasil memukul jatuh Heina, namun si Heina menggigit orange juice hingga sekarat. Pi pun menjadi sangat marah karena si Heina membunuh dua sahabat hewannya dan mulai menantangnya. Pi terkejut melihat Richard Parker yang keluar dan langsung menjauh Scotchy dengan pelampung buatannya. Kini Pi harus bertahan hidup dengan seekor orang harimau di tengah samudera. Saat Richard tertidur, Pi mengendap-endap masuk untuk mengambil persediaan makan dan minum saat sedang asik makan. Tapi Pi dikagetkan dengan Richard yang berniat menyerang. Beruntung Richard tak bisa menjangkau Pi, dan Pi pun melemparkan tikus untuk menenangkan Richard. Pi segera kembali ke sampan kecilnya dan berhasil selamat dari Richard. Saat malam, Pi menangis di atas sampan kecilnya itu meratapi nasibnya, sedangkan Richard duduk di atas koci memperhatikan Pi. Keesokan harinya, Pi menulis surat dan memasukkannya ke dalam kaleng. Pi berharap ada orang lain yang dapat menyelamatkan dirinya saat ini. Pi melalui hari-hari dengan membaca buku panduan bertahan hidup di tengah laut. Pi belajar dan mempraktekkan semua yang ada di buku panduan dengan sangat baik. Pi juga belajar memakai peluit untuk berkomunikasi dengan Richard. Pi mencoba menjinakkan Richard Parker yang sedang mabuk laut. Awalnya semua berjalan lancar, namun Pi malah dikencingi oleh Richard hingga membuatnya kembali jatuh dan diskoci. Pi pun tidak menyerah. Dia memberi Richard minum dan memancing ikan untuknya. Namun karena Richard sudah sangat lapar, Richard pun melompat ke dalam air dan berusaha menangkap ikannya sendiri. Namun setelah gagal mendapatkan ikan, Richard berenang menuju ke arah Pi. Dan dengan cepat Pi berhasil naik ke Scotchy, membiarkan Richard berada di air. Pi pun tidak tega membiarkan Richard tenggelam dan mencari cara agar sang harimau bisa kembali naik ke dalam Scotchy. Hari pun berganti hingga malam. Akhirnya Pi menemukan cara untuk menolong Richard dan dia kembali turun dari Scotchy menggunakan sampan buatannya. Besoknya Pi berhasil menangkap ikan berukuran besar dengan menggunakan jaringnya. Pi langsung membunuh ikan tersebut dan memberikannya pada Richard yang ada di Scotchy. Dan saat malam, Pi menikmati pemandangan indah dari ubur-ubur yang bercahaya. Namun tiba-tiba ikan paus muncul dari dalam samudra dan menciptakan gelombang ombak yang sangat besar, hingga membuat persediaan makan dan minum Pi harus berceceran. Besoknya Pi yang telah kehilangan stok makanan kembali Scotchy untuk mengambil senjata. Namun ia dikejutkan dengan kemunculan Richard saat Richard akan menerkam Pi. Tiba-tiba seekor ikan mengenai wajahnya. Pi berniat melemparkan ikan itu kepada Richard. Namun ternyata ikan itu bisa terbang. Dari kejauhan, Richard dan Pi melihat tiba-tiba ikan berukuran besar masuk ke dalam Scotchy. Richard tentu ingin memakan ikan tersebut, namun Pi melawan Richard hingga berhasil membuatnya tunduk. Pi berhasil mendapatkan ikan besar.
sementara Richard memakan ikan-ikan terbang kecil yang ada di skoci mereka. Setelah kejadian ikan terbang kemarin, Pi memutuskan untuk melatih Richard agar ia bisa memiliki ikatan dengannya. Hari pun terus berlalu. Pi kini tidak lagi menganggap Richard sebagai ancaman, namun sebagai seorang sahabat. Pi mengaku karena bersama Richard dia masih bisa bertahan sampai hari ini, karena harus fokus memenuhi kebutuhan Richard. Terlebih mereka sama-sama seorang yatim piatu saat ini. Suatu hari Pi melihat sebuah kapal dari kejauhan. Dengan penuh harapan, Pi pun menembak pistol asap, namun kapal itu malah semakin menjauh. Kini Pi tinggal di atas skoci bersama dengan Richard. Richard sudah tidak menyerang Pi sama sekali. Dan suatu hari badai besar kembali datang. Pi dengan bersusah payah mempersiapkan diri dan skoci agar bisa bertahan dari badai. Namun Richard dan Pi harus menghadapi hantaman ombak yang sangat kencang. Momen ini semakin memperkuat ikatan Pi dengan Richard. Pi terbangun dari tidurnya dan melihat Richard Parker sedang berbaring lemah tak berdaya. Pi mendekat ke arah Richard. Pi meminta maaf karena kini ia dan Richard sedang sekarat. Pi duduk di samping Richard, memangku kepalanya dan mulai mengelus menenangkan Richard yang semakin melemah. Pi sudah siap untuk bertemu dengan keluarganya di alam lain. Pi pun kembali tertidur dan saat ia terbangun, ia berada di sebuah pulau yang tumbuhannya dapat dimakan. Bahkan di sana terdapat banyak hewan meerkat yang bisa menjadi makanan untuk Richard Parker. Namun kesenangan Pi hanya berlangsung sesaat karena saat malam pulau itu berubah menjadi organisme karnivora. Besoknya Pi memutuskan pergi dari pulau tersebut karena tidak ingin mati begitu saja. Tidak lupa Pi menyiapkan suplai makanan untuk dirinya dan juga Richard. Pi dan Richard kembali melakukan perjalanannya. Singkat cerita, Pi berhasil sampai di daratan Meksiko. Dengan susah payah, Pi menarik kapalnya menuju tepi daratan. Pi tergeletak tak berdaya, tenaganya sudah habis. Sedangkan Richard Parker turun dari skoci dengan tubuh yang nampak sangat kurus dan langsung berjalan menuju hutan. Saat di depan hutan, Pi berharap Richard akan membalikan badan dan memberi salam perpisahan padanya. Namun Richard tetap diam memandangi hutan. Dan tak berselang lama, Pi pun diselamatkan oleh penduduk lokal. Di sini Pi menangis. Menangis bukan karena berhasil selamat, namun menangis ia harus berpisah dengan Richard Parker, sahabat sekaligus keluarganya yang masih hidup. Saat dirawat, Pi ditemui oleh dua orang utusan pemilik kapal yang karam. Mereka menanyakan kronologis yang sebenarnya, dan Pi pun menceritakannya. Namun mereka tidak percaya, dan akhirnya Pi menceritakan kisahnya tanpa harimau dan tanpa pulau mengapung. Si penulis terkejut mendengar kisah Pi.
Pi pun membebaskan penulis untuk mempercayai versi ceritanya yang bagaimana dan mengenalkan si penulis kepada keluarganya. Pada akhir film kita diperlihatkan bahwa Richard benar-benar masuk ke dalam hutan sesuai cerita